Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik para siswa dan siswi, khususnya kelas 12 IIS sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar materi pembelajaran sejarah peminatan dengan bab baru di semester ini ya. Di video ini kita akan mempelajari tentang organisasi-organisasi regional dan global, serta nanti dampaknya atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Langsung saja ke materi pembahasannya, yaitu tentang organisasi regional dan global. Organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Perbedaan antara organisasi regional dan global ialah: pertama, organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara-negara di kawasan tertentu saja. Sedangkan untuk organisasi yang kedua, yaitu organisasi global atau organisasi internasional. Nah, ini cakupannya lebih luas, artinya tidak terbatas seperti organisasi yang bersifat regional. Kemudian kerjasamanya pun tidak terbatas, cakupannya dan wilayahnya lebih besar. Itu bisa mencakup politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Mengenai organisasi regional dan global ini, ada beberapa bentuk organisasi yang telah terbentuk, baik yang bersifat regional maupun global. Di antaranya ada NATO, ada SEATO, ada Pakta Warsawa, ada GATT, dan beberapa organisasi yang lainnya. Namun di video ini kita akan fokus pembahasan dulu pada organisasi yang pertama, yaitu organisasi NATO. Berikut penjelasannya akan kita bahas bersama-sama. Latar belakang pembentukan NATO atau kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah, ini organisasi untuk menjaga keamanan atau bersifat militer. Jadi sebagai badan pertahanan, negara-negara Eropa tidak dapat dilepaskan dari sejarah Perang Dingin, di mana dunia terbagi ke dalam dua polar atau dua blok utama, yakni polar Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang merupakan negara superpower bagi seluruh dunia pada masa tersebut. Jadi perang ideologi yang menjadi salah satu bentuk perang utama membuat Eropa secara geografis terbagi menjadi dua pada saat itu, yaitu Eropa Barat dan Eropa Timur. Setelah tadi latar belakangnya, sekarang masuk ke sejarah berdirinya NATO. Baik, sejarah berdirinya persekutuan ini sangat berkaitan erat dengan situasi Perang Dingin, yakni setelah atau pasca Perang Dunia Kedua. Di dunia ini lahir dua negara adidaya atau negara adik kuasa, negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya terlibat ketegangan dan konflik karena berbeda secara
ideologis. Masing-masing negara adik kuasa tersebut membuat blok yang terdiri atas negara-negara yang mendukungnya. Amerika Serikat membuat blok barat, sedangkan Uni Soviet membuat blok timur. Nah, ketegangan dan konflik antara kedua blok inilah yang disebut dengan Perang Dingin. Negara-negara Eropa sendiri terbelah ke dalam dua blok besar ini. Negara-negara Eropa Barat bergabung ke blok Barat bersama Amerika. Sementara itu, Eropa Timur dirangkul oleh blok Timur, yaitu Uni Soviet. Kemudian negara-negara blok Barat yang dikomandani oleh Amerika Serikat lantas bersatu secara militer untuk menghadang kekuatan blok Timur. Maka hasilnya pada 4 April 1942, 12 negara blok Barat berkumpul di Brussels, di Belgia, untuk menandatangani pembentukan persekutuan militer yang kita kenal dengan nama NATO. Nah, dari sejarah berdirinya tersebut, beberapa negara yang termasuk ke NATO itu ada negara deklarator atau negara awal. Itu ada 12 negara, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan yang lainnya. Bisa dibaca di layar. Kemudian blok Barat, NATO adalah lembaga pertahanan bersama. Artinya serangan terhadap sebuah negara blok Barat yang 12 tersebut akan dianggap serangan terhadap seluruh blok Barat. Maka oleh karena itu, jika kasus seperti itu terjadi, misalnya jika blok Timur menyerang sebuah negara di Eropa Barat, salah satu negara 12 yang tadi, maka NATO akan turun tangan sebagai pembela anggotanya. Kemudian untuk slide ini tidak akan banyak dijelaskan karena tadi sudah disebutkan anggota awal atau anggota deklarator, anggota pendiri, penggagas daripada organisasi NATO. Nah, 12 negara ada di slide, silahkan dibaca. Kemudian diikuti anggota NATO-nya, itu diikuti negara-negara lainnya, ada Jerman, Kanada, Kroasia, dan negara-negara lainnya. Nah, kemudian tujuan NATO. Tujuan didirikannya NATO adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman. Nah, inti dari piagam NATO adalah kesepakatan di antara negara-negara di atas untuk membentuk pertahanan bersama. Maka oleh karena itu, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO di atas, akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya. Kemudian pasal terpenting dari piagam pendirian NATO adalah ini prinsip tujuan NATO, yaitu serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka atau dari negara-negara anggota NATO di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Itu. Kemudian kiprah NATO ya selama eksis, yaitu pada masa Perang Dingin, kiprah NATO sangat signifikan sebagai salah satu kekuatan blok, yaitu blok Barat. NATO pada saat itu mempunyai kekuatan yang sangat besar sebagai elemen Perang Dingin, dan terbukti eksistensi NATO mendapat reaksi cepat dari kekuatan blok Timur, itu blok adidaya yang dipimpin oleh Uni Soviet dulu. Dengan terbentuknya
mereka membentuk organisasi sebagai perlawanan dengan sifat yang sama, yaitu tentang kekuatan atau militer. Yaitu mereka membuat Blok Timur membuat Pakta Warsawa. Itu. Kemudian kiprah selanjutnya, NATO ini juga mengurusi tentang maraknya terorisme. Contoh lain adalah Yugoslavia. Kemudian mereka membela atau mengungkap pasca bom WTC pada 11 September 2001. Kemudian melakukan serangkaian adaptasi kebijakan dalam menghadapi terorisme. Nah, itulah pembahasan singkat tentang organisasi NATO yang dibuat oleh Blok Barat. Kemudian nanti kita akan bahas di video berikutnya mengenai bentuk-bentuk organisasi-organisasi regional dan global. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang jelas pemaparannya. Saya kira itu adalah kekurangan saya sendiri. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ditutup video ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah peminatannya. Semoga kita sehat selalu dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.